beribadah kepada kita semua di rumah masing-masing. Saya percaya dimanapun kita beribadah, baik di rumah, kita live streaming, atau kita ibadah bersama keluarga, hadirat Tuhan tidak terbatas dan lawatan Tuhan pasti nyata atas kita semua ketika kita sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Nah, saya ingin berbagi satu kebenaran firman Tuhan kepada kita hari ini dengan satu tema, yaitu setia beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara semuanya, Bapak Ibu semua, di tengah kesulitan yang kita hadapi, di mana kita tidak bisa beribadah dengan bebas di gereja, entah kita hanya bisa beribadah di rumah, kita beribadah lewat live streaming, tetapi kita harus tetap setia mengerjakannya, kita harus tetap taat beribadah kepada Tuhan. Tidak ada alasan apapun. Karena walaupun sekalipun kita tidak bisa beribadah di gereja, bukan berarti kita libur beribadah, tetapi kita bisa beribadah di rumah, baik bersama keluarga ataupun lewat live streaming, baik di YouTube, Facebook, semuanya. Sekarang tersedia banyak sekali ibadah live streaming yang bisa kita ikuti. Saya akan bacakan satu kebenaran firman Tuhan di 1 Samuel 2 ayat yang pertama. Begini bunyi firman Tuhan, hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Nah, ini pesan Tuhan yang sangat luar biasa untuk kita boleh belajar bersama-sama. Tuhan menghendaki kita tetap setia beribadah kepada Tuhan. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, kita tidak bisa meninggalkan waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, bagaimanapun goncangan yang kita hadapi, tetaplah setia beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan katakan apa? Betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Justru ketika kita setia beribadah kepada Tuhan, banyak hal, banyak perkara besar, perkara yang ajaib, perkara yang hebat Tuhan akan kerjakan dalam pribadi kita masing-masing, di dalam keluarga kita masing-masing, bagi kita yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Nah, saudara-saudara semua, kenapa kita harus beribadah? Nah, kita mulai beranjak, kita mulai belajar dulu dari arti ibadah itu sendiri. Ibadah adalah perbuatan yang menyatakan bakti kepada Allah. Nah, ibadah bukan hanya sekedar rutinitas Bapak Ibu Saudara semua, tetapi ibadah merupakan bukti bakti kita kepada Tuhan, bukti bahwa kita tunduk kepada Tuhan, bukti bahwa kita mengasihi Tuhan, menghargai Tuhan, menghormati Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah arti ibadah. Jadi mengapa pentingnya kita beribadah kepada Tuhan? Pentingnya kita selalu menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan lewat ibadah kita, yang didasari ketaatan, mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Didasari oleh ketaatan kita. Jadi ketika kita beribadah, bukan karena keterpaksaan, bukan karena dorongan siapapun, tetapi bukti kita taat kepada Tuhan, bukti kesediaan kita untuk melakukan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Nah, di dalam kita beribadah sangat penting. Di awal tadi kita sudah mendengarkan bahwa ada banyak hal-hal yang ajaib yang Tuhan mau kerjakan. Ada hal-hal yang heran, hal-hal yang besar Tuhan sediakan di dalam kita beribadah. Bapak Ibu Saudara semuanya, kita akan belajar bersama-sama pentingnya kita beribadah, pentingnya kita taat beribadah kepada Tuhan. Di 1 Timotius 4 ayat 7-8, di sini kita akan belajar bersama-sama. Kita akan mengetahui maksud dan isi hati Tuhan kenapa kita harus beribadah. 1 Timotius 4 ayat 7-8, begini bunyi firman Tuhan, tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Bapak Ibu Saudara semua, hal yang pertama yang harus kita perhatikan ketika kita beribadah, ketika kita sujud menyembah Tuhan, ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita mencari wajah Tuhan, maka ada hal-hal yang dikerjakan Tuhan dengan luar biasa. Dikatakan di ayat yang ke-8, tetapi ibadah itu berguna di dalam segala hal. Ketika kita beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu akan sangat berguna dalam segala aspek kehidupan kita, di dalam pertumbuhan rohani kita. Itu akan sangat berguna sebagai siraman bagi
pertumbuhan rohani kita, sehingga kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Tetapi yang paling penting yang harus kita perhatikan, poin pertama yang saya mau bagikan di ayat ini adalah mengandung janji. Nah, Bapak Ibu Saudara semuanya, poin pertama ketika kita setia beribadah kepada Tuhan, kita harus tahu ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, itu mengandung janji. Janji Tuhan terkandung di dalamnya ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Janji untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang terbagi dua, Bapak Ibu. Janji untuk hidup ini, ketika kita datang beribadah mencari Tuhan, maka ada janji Tuhan yang digenapi, ada janji Tuhan yang diberikan kepada kita untuk hidup kita saat ini. Seperti apa janji Tuhan? Tuhan berjanji akan menyertai kita. Tuhan berjanji melindungi kita. Tuhan berjanji memberkati kita. Tuhan berjanji selalu ada bersama-sama dengan kita, menopang kita, memberikan kita kekuatan. Dan ini ada janji Tuhan yang akan kita terima ketika kita sungguh-sungguh kita taat beribadah kepada Tuhan. Kemudian janji yang kedua adalah janji untuk hidup yang akan datang. Setiap orang yang hidup taat beribadah kepada Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, sudah pasti akan menerima janji hidup yang akan datang, yaitu keselamatan kekal bersama dengan Bapa di sorga. Jadi Bapak Ibu, ibadah bukan hanya sekedar rutinitas belaka, tetapi ibadah merupakan satu hal yang sangat penting karena mengandung janji baik untuk hidup yang sekarang ataupun kehidupan yang akan datang. Yang kedua adalah ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka Tuhan Yesus hadir ketika kita datang beribadah, ketika kita datang mencari Tuhan. Di Matius 18 ayat yang ke-20 dikatakan bahwa di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, maka Tuhan berkenan hadir. Bapak Ibu, ketika kita datang sungguh-sungguh mencari Tuhan, mungkin hanya kita dengan istri kita, dengan anak-anak kita di rumah, kita datang beribadah, kita bersujud di hadapan Tuhan, yakin dan percayalah Tuhan hadir. 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, Tuhan hadir. Saudara semuanya, kondisi saat ini memaksa kita untuk beribadah di rumah masing-masing. Kita percaya bahwa Tuhan tetap hadir, Tuhan tetap datang untuk melawat kita. Tapi Bapak Ibu, kita percaya bahwa kondisi ini akan segera berakhir karena semuanya di dalam kendali Tuhan. Ketika kondisi sudah normal, ketika keadaan sudah normal kembali, kita akan bisa beribadah bersama-sama lagi di gereja. Bapak Ibu, ketika kondisi sudah normal, jangan berpikir bahwa ya sudah, saya akan beribadah di rumah saja, saya tidak perlu datang ke gereja. Bapak Ibu, kondisi saat ini kita beribadah di rumah karena kondisi pandemi COVID-19. Tetapi ketika COVID-19 sudah berakhir, Bapak Ibu, saya ajak kita untuk memiliki kerinduan untuk beribadah di gereja. Memang tidak terlepas bahwa setiap waktu kita akan beribadah di rumah masing-masing dengan keluarga kita. Tetapi untuk ibadah hari Sabat, ini merupakan bukti ketaatan kita kepada Tuhan. Kita datang ke rumah Tuhan, kita datang ke gereja untuk mencari wajah Tuhan. Tetapi untuk saat ini, kita yang beribadah di rumah, percayalah bahwa Tuhan mengerti keadaan kita, Tuhan mengerti kondisi kita, dan Tuhan pasti hadir untuk melawat kita. Ketika kita datang menanti Tuhan, maka Tuhan Yesus pasti hadir. Dan Bapak Ibu tahu, ketika Tuhan Yesus hadir, maka betapa luar biasanya hal yang akan kita alami, hal yang akan kita terima. Ketika Tuhan Yesus hadir, Dia yang akan menjadi penghibur bagi kita, Dia yang akan menjadi penopang bagi kita, Dia yang akan menjadi kekuatan bagi kita, sehingga apapun yang kita alami selama sepekan ke depan, 1 bulan ke depan, kita bisa melewati semuanya karena Tuhan memberikan kita kekuatan. Tuhan memberikan kekuatan yang baru, urapan yang baru, dan Tuhan menyertai kita ketika kita selalu setia beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya ajak kita dimanapun kita berada pada saat ini, kita sungguh-sungguh cari Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, kita ajak keluarga kita untuk berkumpul bersama-sama untuk datang beribadah kepada Tuhan. Karena ketika kita datang, maka Tuhan Yesus pasti hadir untuk menemui kita umatnya,
untuk menemui kita anak-anaknya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara semuanya, ketika kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan adalah Tuhan akan menguduskan kita umatnya. Percaya ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, ketika kita beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita akan dikuduskan Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita akan diurapi dengan urapan yang baru. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang ingin berjumpa dengan Tuhan harus dengan kekudusan. Nah, ini kuncinya. Ketika kita sudah menguduskan diri dari perbuatan kita hidup sesuai kebenaran firman Tuhan, kita datang beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menguduskan kita sehingga Tuhan melayakkan kita untuk menerima janji Tuhan, untuk menerima sesuatu yang baik daripada Tuhan, untuk menerima perlindungan dan pertolongan Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu semuanya, ketika dimanapun Tuhan hadir, ketika kita berada dimanapun, kita berada di rumah, kita berada di gereja, atau dimanapun saat ini, ketika kita beribadah kepada Tuhan, percaya Tuhan datang, Tuhan hadir untuk menguduskan kita umatnya, menguduskan kita kepunyaannya, sehingga Dia melayakkan kita untuk menerima sesuatu yang baik daripadanya. Selanjutnya yang keempat adalah ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan mengganti ratapan menjadi sukacita. Saya percaya, saya yakin pasti setiap kita beribadah kepada Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan perbarui di dalam hati kita. Ketika kita menyembah Tuhan, terjadi pertukaran Bapak Ibu Saudara semuanya. Apa yang kita alami yang mungkin kita merasa lemah, maka Tuhan berikan kekuatan supaya kita bisa melewati semuanya. Tuhan mengganti ratapan kita menjadi sukacita. Tuhan mengganti kesedihan kita dengan penghiburan daripada Roh Kudus. Mungkin kita mengalami kebimbangan saat ini, kita mengalami kelemahan, tetapi percaya ketika anak-anak Tuhan sungguh-sungguh mencari Tuhan, akan dihibur oleh Tuhan, akan diberikan sukacita oleh Tuhan, dan akan diberikan damai sejahtera oleh Tuhan. Ini adalah hal yang dialami pemazmur Daud ketika dia dalam keadaan tertekan, tetapi pada saat dia sungguh-sungguh mencari Tuhan, yang sebelumnya dia meratap, Tuhan gantikan dengan sukacita. Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara, apapun yang kita alami saat ini, adakah yang kita ratapi, adakah yang kita alami sesuatu yang tidak mengenakan, yang membuat kita sedih, yang membuat kita lemah, datang beribadah kepada Tuhan, cari Tuhan, maka Tuhan akan menggantikan ratapanmu dengan sukacita. Karena Tuhan kita Yesus Kristus sangat baik. Dia rela mengorbankan dirinya supaya kita yang berdosa ini boleh diselamatkan dan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Yang terakhir yang ingin saya bagikan adalah janji Tuhan digenapi. Poin kelima, ketika kita setia beribadah kepada Tuhan, di 2 Petrus 3 ayat 9, kita percaya setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, janji Tuhan akan digenapi di dalam hidupnya. Setiap orang yang sungguh-sungguh membawa hidupnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, setiap orang yang sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, sungguh-sungguh berseru minta pertolongan kepada Tuhan, maka janji Tuhan digenapi. Tadi di poin pertama kita sudah belajar bersama-sama bahwa Tuhan Yesus Kristus akan hadir setiap kita beribadah, dan ada janji yang diberikan kepada kita umatnya. Maka di poin kelima ini kita percaya setiap janji yang kita terima dari Tuhan Yesus Kristus pasti digenapi bagi kita anak-anaknya yang setia beribadah kepadanya. Tidak peduli apapun, tidak peduli dimanapun kita beribadah. Kita mau beribadah di rumah, kita mau beribadah live streaming, Tuhan Yesus hadir untuk memberkati saudara, untuk mengurapi saudara, menguduskan kita semua, dan melimpahkan perlindungan dan pertolongan penyertaan sempurna Tuhan dalam hidup.